Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Afwan, anak izin tanya Ustaz, kami jomblo Ustaz. Insya Allah, orang yang paling menderita. Insya Allah. Izin bertanya mengenai jodoh Ustaz. Nah. Sebenarnya bagaimana sih Islam menanggapi kami yang ingin menikah? Pertama, kita usianya masih muda. Baik, barakallahu fiik. Tentang menikah, ini hal yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan sampai-sampai Allah menegaskan dalam Quran, kata Allah, fankihul ayyama minkum wa salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihumullah min fadlihi. Kata Allah, nikahkanlah orang-orang yang lajang di antara kalian, baik budak-budak ya yang soleh, nikahkan. Kalau mereka miskin, mereka itu fakir, maka Allah yang akan memberikan kekayaan kepada mereka. Jadi Allah tegaskan di sini, fankihu, nikahkan mereka. Itu. Ini perintah Allah kepada para wali ya untuk segera menikahkan. Bahkan ada ancaman ketika kata Nabi ada orang yang melamar perempuan dan baik agamanya, baik akhlaknya, namun tidak nikahkan, Nabi mengancamnya dengan akan timbul kerusakan. Oleh karena itu sangat ditekankan di dalam Islam itu menikah. Dan ini harus semangat bagi kita nih. Dan orang yang paling menderita di dunia ya para jomblo ini, jemaah. Nasib sendiri, orang sudah banyak pahala ya, dengan menikah itu kan banyak pahala. Kebaikan-kebaikan banyak. Para jomblo tidur sendirian, sendirian, makan sendirian, kan tidak enak sekali. Mungkin itu ya. Tapi bagaimana sih seharusnya kita para jomblo untuk mencari kriteria istri yang paling baik menurut agama Islam? Nah, ini yang menjadi sebab para jomblo kadang-kadang mereka tetap di kubangan penderitaan ya, karena terlalu banyak kriteria, banyak yang harus dipilih ini itu. Padahal intinya Nabi sangat tegas di dalam hadis tentang masalah ini. Kata Nabi, tunqal mar'a li arba'. Wanita dinikahi itu kriterianya 4 saja. Yang pertama, li jamaliha, wali diniha, wali maliha, karena kecantikannya, karena agama, karena harta, dan karena nasabnya. 4 ini. Namun Nabi memerintahkan fadfar bidzati din, namun Nabi katakan utamakan, pilih, yakni yang memiliki agama. Artinya orang yang baik agamanya. Jadi artinya kalau bisa semuanya Masya Allah ya, ya sudah kaya, cantik, ya anak orang baik-baik, keturunan orang terpandang, lagi agamanya juga soleh misalnya, Masya Allah. Tapi kalau tidak, utamakan yang agama, karena agama itu akan abadi. Jadi intinya ketika ada wanita mungkin kecantikannya kurang ya, tapi baik agamanya, maka kita mungkin jangan terlalu banyak pertimbangan. Boleh kita pilih yang cantik, boleh, bahkan pilih yang kaya juga boleh. Cuman jangan terlalu banyak pertimbangan. Karena ada di antara ikhwah kita ya, memilih istri itu atau calon istri itu kulitnya harus betul-betul yang kuning langsat gitu. Padahal dia sendiri mungkin sudah abu-abu ya, tapi dia harus yang kuning langsat, dan sehingga sulit. Sehingga ada yang agak hitam coklat sedikit, tapi solehah Masya Allah, nggak mau. Nah, ini juga bermasalah. Demikian. Intinya jangan terlalu banyak kriteria. Ya, yang penting agama nomor satu kan. Insya Allah Allah berikan keberkahan. Nah, berarti dalam agama Islam kita kriteria cantik atau misalnya itu tidak dipermasalahkan, Ustaz. Artinya tetap diperhitungkan, namun jangan menjadi prioritas utama. Berarti banyak orang yang mungkin cantik namun buruk misalnya. Naudzubillah, bahkan mungkin bisa jadi orang itu kafir, wanita itu kafirah. Maka tidak boleh, walaupun kita tergiur dengan kecantikannya. Namun boleh, memilih kecantikan itu boleh. Nah, harta juga boleh. Makanya Nabi ketika memberi nasihat kepada seorang sahabiah ya, yang dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Nabi, jangan nikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan karena dia rajulun sa'luk tuh miskin artinya. Jadi boleh mencari kriteria laki-laki yang kaya, boleh sebaliknya laki-laki mencari wanita yang kaya juga dibolehkan. Nah, baik Ustaz, terkait kriteria yang harus memilih calon pasangan itu kan harus baik agamanya Ustaz. Ya. Itu baiknya itu dari segi harus semanhat atau memang harus baik, dia bisa membedakan itu antara baik dan buruk atau baik haram dan halal seperti itu Ustaz. Taib. Yang kriteria pasangan itu secara umum Nabi menegaskan 2 ya, agama dan akhlak. Artinya ada mungkin orang agama ya, namun akhlaknya buruk. Agama ini ditinjau dari sisi yakni seorang itu berilmu, agamanya baik itu dari sisi itu ya. Ada mungkin orang hafal Quran. Ini maksudnya orang hafal Quran baik agamanya berarti karena hafal Quran. Tapi belum tentu gitu akhlaknya baik. Bisa jadi ada, atau mungkin santri, atau mungkin seorang ustadz barangkali itu agamanya baik. Tapi masalah akhlak juga harus diperhatikan. Maka agama dan akhlak ini 2 yang harus ada gitu ya.
Artinya itu sebuah kriteria yang ideal ya, dalam masalah. Lalu pertanyaan antum tadi, apakah harus manhaj? Kalau masalah syarat bukan, karena yang penting itu muslim, ya. Namun ketika seseorang menikah yang tidak semanhaj akan timbul masalah nantinya, sehingga akan sulit mendapatkan kebahagiaan. Karena bermanhaj berbeda. Yang satu manhajnya takfiri misalnya ya, yang satu mengkafir-kafirkan suaminya misalnya, yang satu semuanya kembali suaminya juga manhajnya berbeda, tentu ini akan bermasalah. Sehingga dianjurkan yang semanhaj, dianjurkan yang memang satu pemahaman itu. Namun bukan berarti haram sehingga tidak sah nikah kalau tidak semanhaj, tidak. Tapi itu ditekankan. Namun yang penting syaratnya muslim. Bahkan boleh menikahi wanita ahli kitab. Nah, apakah ahli kitab semanhaj? Tentu tidak. Karena yang penting kita insya Allah nanti bisa untuk membimbing. Kalau kita sebagai laki-laki ya. Tapi kalau perempuan, anak kira, perempuan itu kalau bisa memang cari suami yang memang betul-betul satu pemahaman, ditekankan lagi. Karena wanita itu posisinya yang dibimbing. Ya, oleh karena itu kenapa wanita muslimah mutlak haram kawin sama kafir siapapun? Karena dia dibimbing oleh laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin, yakni wanita. Nah, ini adapun laki-laki dibolehkan menikahi ahli kitab, wanita ahli kitab karena ada harapan dia untuk bisa membimbing. Apalagi kita sesama muslim, muslimah boleh walaupun tidak semanhaj, namun dipastikan kita nanti insya Allah mampu untuk membimbingnya. Maka bekali kita dengan ilmu. Demikian. Nah. Terkait ahli kitab Ustaz, apakah sama antara ahli kitab yang dahulu sama yang sekarang Ustaz? Nah, ini sebuah pemahaman yang saya kira kerancuan ya. Ada orang yang membedakan. Loh, sisi bedanya di mana gitu antara ahli kitab di zaman Nabi yang hukum berlaku di zaman Nabi dengan ahli kitab di zaman sekarang. Karena di zaman Nabi pun Allah sudah menyatakan kufurnya mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tentang yakni laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafir orang yang mengatakan innallaha huwal masihu Isa bin Maryam. Telah kafir orang yang mengatakan Isa bin Maryam adalah Allah. Jadi, dan telah kufur orang yang mengatakan salisu salasah, ilah itu adalah 3, trinitas. Itu sudah sejak di zaman wahyu ini turun. Jadi hukum ahli kitab di zaman Nabi dengan setelah kita sekarang masih hidup, zaman sekarang kita sama saja, tidak ada perbedaan. Dan hukum itu tetap berlaku. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan karena mereka ahli kitab di zaman Nabi dengan zaman sekarang sama hukumnya, itu sama-sama kafir. Tidak di zaman Nabi ahli kitab itu muslim atau ahli kitab itu dianggap yang baik. Kecuali ahli kitab maksudnya ketika mereka beriman kepada nabi-nabi mereka sebelum turun Nabi Muhammad, baru mereka dikatakan ada di atas kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Oh ya, terus Ustaz, terkait tadi Ustaz jomblo itu makhluk yang paling menderita. Iya, jomblo itu orang yang paling menderita di muka bumi. Iya, karena nggak menderita gimana, akhi? Wallahi, Nabi mengatakan tentang jima'nya suami istri ya, bersetubuhnya suami istri, kata Nabi, inna fi budhi ahadikum sadaqah. Sesungguhnya kalian jima dengan istri kalian itu sedekah. Jadi kita ini sudah enak jima, sudah itu dapat pahala lagi. Berarti kalau jomblo kan menderita ini, sudah nggak dapat jima, nggak dapat pahala. Belum setiap satu suapnya kalau kita memberi makan anak istri kita, itu subhanallah satu sedekah. Hatta Nabi hatta mata jalu fi imra'atik, sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu itu sedekah. Satu suap istri kita makan sedekah, 2 suap sedekah, 3 suap lah. Kalau istri antum nanti insya Allah makan 2-3 piring, berapa puluhan sedekah yang antum akan dapatkan dari pahala Allah. Belum agama sempurna. Ya ikhwan, jomblo itu menderita wallahi. Jomblo itu serajin-rajinnya ibadah ya, agamanya nggak akan sempurna ketika sudah menikah yang dia rajin ibadah. Jadi tidak akan sempurna orang yang belum menikah sehebat apapun ibadah agamanya ya, tidak akan sempurna. Maka Nabi mengatakan idza tajawajal abdu faqad istakmala nisfa din. Kalau seseorang menikah separuh agamanya sempurna. Falyattaqillah fi nisfil baqi, maka perhatikan separuhnya lagi. Jadi kalau kami yang sudah menikah, alhamdulillah separuh dua-duanya. Separuh agama kita sempurna alhamdulillah, separuhnya lagi kita sudah menikah. Nah antum masih belum sempurna. Apalagi yang agamanya tidak sempurna, sudah jomblo nggak sempurna lagi, tambah nemen. Belum lagi orang yang menikah itu banyak sekali pahalanya, banyak pahalanya. Dari sisi ta'awun, kerjasama, saling membangunkan untuk salat tahajud, oh alangkah indahnya. Bayangkan, indah. Tapi antum sekarang saling bangunkan tahajud sama cewek, haram. Ukhti salat malam, anak orang salat malam, kenapa ente nggak salat malam? Kenapa anda keluarga kita? Tapi kalau sudah nikah, masya Allah,
Ya, itu diantara poin penting bahwa jomblo orang yang paling menderita di muka bumi, kecuali setelah dia menikah sempurna. Makanya anak dulu menyesal kenapa menikah nggak cepat-cepat. Makanya menikah dari sejak muda ini sangat bagus, sangat bagus. Karena potensi antum untuk meraih pahala semakin banyak dan juga untuk mengembangbiakan keturunan itu semakin maksimal ya kawan. Jangan sudah 40 baru nikah, sudah kendor-kendor ya. Barangkali punya ada calon-calon boleh Ustaz. Calon apa nih? Calon pendamping Ustaz. Taib. Alhamdulillah kebetulan anak ada beberapa yang kalau mau nanti antum daftar, dan siapapun di antara para ikhwah silakan ya. Ada beberapa tapi dengan syarat serius mau menikah insyaallah. Taib. Barakallahu fiik. Nah. Oh jadi macam belang nih.